Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 2.18 pagi sebelum sahur. Saya sudah menonton video dugaan penistaan agama oleh saudara kita Yosef Paul Zam. Saya kurang paham bagaimana ejaan yang benar, ya kira-kira begitu namanya. Secara umum saya melihat respon pengguna media sosial antara lain ya mengecam, menyayangkan, kemudian ada juga yang melaporkan kepada kepolisian, kemudian meminta yang bersangkutan untuk ditangkap. Yang menarik juga respon dari pengguna media sosial yang muslim juga begitu sabar, belum ada yang terprovokasi. Meskipun suasana keagamaan saat Ramadan ini begitu kental, namun masyarakat tidak terprovokasi. Ini layak diberikan apresiasi. Respon terbaik menurut saya untuk kasus ini adalah kalimat dia nyari sensasi, dia hanya ingin terkenal. Dan respon ini menurut saya menarik karena membuat sesuatu yang panas menjadi dingin, membuat sesuatu yang berpotensi menjadi konflik diubah menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi hikmah gitu loh. Kita berharap tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Caranya antara lain kalau kita perhatikan di sini, pertama memang berita-berita terkait dugaan penistaan agama ini perlu diviralkan, ya. Berita yang seperti apa yang perlu diviralkan? Yaitu berita terkait Paul Zam yang disertai dengan kutipan atau pernyataan dari pemuka agama yang menyejukkan, menenangkan. Mengapa ini perlu diviralkan? Agar masyarakat memahami duduk perkaranya dan imbauan dari seluruh pemuka agama. Begitu. Kalau kita lihat seluruh pemuka agama mengecam apa yang dilakukan oleh saudara Yosef Paul Zam ini. Kemudian yang kedua, pengguna media sosial juga kita agar tidak memviralkan potongan video tersebut. Mengapa demikian? Karena reaksi setiap orang sangat berbeda-beda setelah melihat sebuah konten. Reaksi itu tergantung dari kemampuan setiap orang untuk mengendalikan dirinya. Ada yang marah, ada yang santai, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang melakukan hal-hal yang merugikan ketika tidak mampu mengontrol diri. Oleh karena itu potongan video itu sangat berbahaya, apalagi digunakan untuk memprovokasi di luar konteks-konteks yang kita tidak inginkan. Justru video tersebut bagus dijadikan untuk bahan pembelajaran gitu. Kemudian apalagi ya, kita sebagai pengguna media sosial agar tidak memodifikasi atau mengupload ulang video tersebut untuk memanaskan suasana, apalagi untuk tujuan menambah subscriber, jumlah penonton, jam tayang di media sosial, mengenalkan akun atau motif-motif ekonomi lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, respon setiap orang sangat berbeda dalam melihat sebuah konten. Sama kayak kita keluar dari ruangan bioskop, dari studio, respon setiap orang berbeda-beda. Setiap penonton film, misalnya film perang-perangan, ada yang setelah menonton tembak-tembakan, ada yang menangis dan lain sebagainya. Kita perlu berhati-hati. Kemudian sesi yang paling rawan dalam setiap webinar yang menggunakan aplikasi itu
salah satu sesi yang paling rawan itu justru ketika sebelum masuknya webinar. Maksud saya sambil menunggu peserta lengkap, itu biasanya panitia ngobrol-ngobrol dengan peserta sebelum masuk ke acara yang formal gitu. Nah, sesi non formal ini sangat berbahaya karena kita cenderung menganggap itu tidak direkam, tidak terrecord, sehingga kemungkinan kita untuk mengontrol apa yang kita sampaikan itu rendah. Kesadaran kita di situ. Mohon maaf, ini handphone saya jatuh. Kemudian ya, kita juga meminta ya pihak media sosial untuk menutup akun saudara kita Paul Zhang ini. Kenapa demikian? Ya karena pernyataan dia sudah berbahaya, sangat membahayakan kepentingan nasional maupun kepentingan global. Apa yang saya maksud dengan kepentingan nasional maupun kepentingan global itu adalah perdamaian, saling mencintai, saling menyayangi antar sama manusia. Konten yang dia buat itu diduga penistaan, kemudian sangat merugikan. Untung saja masyarakat Indonesia ini terkenal dengan toleransinya, sikap saling pengertian dan lain sebagainya. Ini juga tantangan bagi polisi virtual. Tadi saya baca di berita, alhamdulillah Polri sudah mencari saudara Paul Zhang. Itu saja teman-teman. Selamat sahur. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Intinya ya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.